Halo, bro. Nggak usah halu-haluan. Kita udah sampai. Ini apa? Ini Thank you, gimana? kita di tempat wisata, bro. Tempat tar dulu. Ini kita jam berapa? Malam segini tempat wisata. Itu tempat wisatanya enak kalau malam karena Nggak sepi, masuk bro. akal, nggak masuk akal. Sepi, bro. Tar. Harusnya kita datang siang-siang dah. Nah, itu udah biasa, bro. Kali ini tempat wisata ini spesial, kenapa? Karena bukan cuma tempat wisata, tapi kita juga bisa belajar tentang legenda masyarakat yang ada di dalamnya, bro. Oke. Kita kan anak muda, kita mau coba melestarikan budaya bangsa. Oke, coba nanti apa yang insight bisa didapat bakalan kita ulik. Tapi kalau sampai nggak dapet apa-apa, Nah, awas aja. tenang, bro. Bukan cuma kamu akan dapatkan pengalaman di tempat wisata yang baru dan dengan waktu yang nggak biasa. Habis ini gue janjiin kamu akan dapatkan informasi dan pelajaran, bro, tentang legenda dari bangsa ini yang ada di tempat ini. Ini. Udah capek-capek, udah bawa kamera ngevlog ini pegel tahu. Justru itu, bro. Saya kenalin dengan sesepuh tempat ini ya. Nah, beliau ada di sini. Oke, Mas Ridwan. Assalamualaikum, Selamat Pak datang. Makasih, Pak Wawan. Ini siapa ini? Iya. Oh, teman ya? Dia Iya, teman saya. temannya Ridwan. Ini namanya Doni. Sengaja saya undang Oke. untuk kunjungi tempat ini Oke, malam-malam. siap. Pasti akan puas, Mas. Oke, Tempatnya yuk. sensasional. Tempatnya sensasional. Yuk, kita Mari. Terima kasih. Mari. Iya. Bro, sini in frame apa? terlalu bersemangat saya, bro. Nah, ayo. Ya. Jadi mohon izin Pak, ini saya mau ngambil ngevlog pakai kamera juga. Nah, gini, kita ada di tempat namanya Umbul Kemanten yang ada di desa Desa Sidowaya. Desa Sidowaya. Kecamatan Wonoharjo. Wolanharjo, Iya, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, gitu, bro. Dan menariknya tempat ini, bro, bukan tempatnya indah, nyaman, luar biasa, tapi juga ada legenda di baliknya, bro. Kita mau angkat itu kepada generasi muda, teman-teman. Bro, saatnya kita belajar dari Pak Wawan. Siap, gitu, kita bro. sampaikan nanti. Kita ngobrol di sana kali, tempatnya enak, ya. tuh. Yuk, mari, Pak Wawan. Monggo. Ini Mas, ini tak mau tak tunjukin sesuatu yang mungkin unik hanya ada di sini. Apa itu Pak? Nah, ini namanya sombel buntung, Mas. Ini mungkin di tempat lain tidak ada, mungkin hanya di sini aja. Sombel buntung ini memang nanti ada ceritanya, nanti tak ceritain. Tapi ini bentuknya seperti ini. Jadi semua sombel yang boleh ada saya di lihat, sini, Pak? monggo. Semua sombel yang ada di sini semuanya seperti itu, bahkan kecil, baru lahir pun ya anu, langsung buntung juga. Oh, Iya. Buntung itu adalah Papas ujungnya. oke di ujungnya. Ya kayak Oke. Kayak ada yang patahin. ada yang patahin. Oh, harusnya dia tajam gitu Iya, ya ujungnya. yang di sana-sana tajam. Cuma di area ini. Iya, aja. cuma hanya di area ini. Cuman Nanti di ada area- ceritanya sangat unik, Mas. Iya. Baru lihat. Oke, mulai menarik ini kayaknya. Nah, ini salah satu keunikan yang ada di Umbul Kemanten. Belum ke cerita legenda rakyatnya. Nanti termasuk kita memang mengeksplor tempat ini, kita juga mempertahankan keasliannya, kealamiannya. Iya, Boleh sambil lihat Monggo, itu, Pak, monggo. ya? Ayo, silakan sana. Oke guys, ternyata jadi di Umbul Kemanten ini ada pengunjung yang datang malam hari dan dia berenang dong. Buset. Di umbul yang gelap kayak gini banyak pohon beringin. Serem Mas. Ya, yang mereka ada mungkin karena percayaan tertentu lah. Tapi yo mereka ya tidak apa-apa. Yo seger sebenarnya airnya. Iya, seger sih. Seger Mau dicoba banget nanti, sih. monggo silakan. Boleh, Pak? Boleh. Nanti kita kelilingin dulu, kita kelilingin. Makasih dah. Ya. Besok pagi aja kalau mau nyebur. Enggak sekarang. Enggak. Nanti kita kelilingin tempat ini. bro. Ini serius keliling malam-malam kayak gini. Iya dong, ngapain? Harus kita buktiin energinya malam hari ini. Kemana dulu nih? Kita ngobrol soal legenda ini, bro. Oh iya, untuk pengembangan yang tadi bahwa tempat ini digunakan
dikembangkan tapi tanpa meninggalkan nilai-nilai alaminya. Ini contohnya seperti ini ya Iya, Pak ya, iya, menggunakan betul. batu, kemudian pohon-pohonnya juga tetap lestari itu ya. Iya. Karena mulai kita pembangunan ini di awal tahun 2016, mengingat saat itu mulai banyak pengunjung, tapi yang jelas di sini banyak coret-coret, image-nya juga negatif, tempat orang berkelahi, tempat orang mabuk, tempat orang bolos sekolah, itu paling banyak. Oh gitu. Dan iya di sini Buat tempat bolos sebelum sekolah. sebelum kita make over itu kayak gitu. Iya. Tempat orang bolos sekolah, ke tempat orang mabuk gitu. Oh, untung Nah. kamu nggak di sini bro, kamu dulu bolos di sini ketahuan sama Pak Wawan. Terus kita mulai ada pembenahan. Penjualnya juga dulu ada beberapa ya liar, ya seenaknya aja, buang sampah ya sembarangan, mereka ya jualan ya seenaknya mereka. Terus akhirnya mulai kita tata, penataan kuliner, kemudian kita bikin gazebo, kita bikin ini tempat-tempat untuk nyantai. Itu juga suasananya memang kita pertahankan, menyatu dengan alam ini gitu. Keren Pak. Habis ini kayaknya kita lanjut ngobrol deh Pak. Oke, Ya siap. kita Iya. perlu banyak Nah. belajar dan menggali informasi Oke, dari siap. Bapak. Monggo Ya. kita ke sana yuk. Oke baik. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kawan unik Indonesia. Kali ini kita sudah ada di kawasan wisata Umbul Manten, Desa Sidowaya, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Seperti tadi yang kita sudah bahas ya, dan pada kesempatan ini kita akan langsung diskusi nih, Bro, sama Pak Wawan ya sebagai narasumber dan sesepuh desa Sidowaya. Ya, beliau sudah lebih paham dan lebih mengenal ya kawasan ini, Umbul Manten. Atau umbul apa Pak yang betul, Pak Wawan? Umbul Kemanten. Umbul Kemanten. Ya, baik, Pak Wawan. Ini saya sama teman saya Oke. datang dari luar kota ke tempat ini. Kami tertarik dengan kawasan wisata ini, Pak. Oke. Dan menurut cerita ada legenda yang cukup menarik ya. Nah, ini yang kita sama-sama ingin pelajari. Jadi saya dan rekan saya ingin belajar dan mendapatkan informasi lebih tentang legenda yang ada di tempat ini, Pak, di Umbul Kemanten. Monggo Siap, silakan. terima kasih. Ini Mas Ridwan, Mas Doni, Ya. bahwa di Umbul Manten ini kita terkenal karena memang legendanya sangat kuat. Legenda ini adalah cerita rakyat, cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, dari zaman dulu nenek moyang sampai kepada kami. Kebetulan dulu zaman tahun berapa juga kita enggak begitu paham. Yang jelas suatu ketika di senja hari menjelang maghrib itu ada sepasang kemanten lah, itu berjalan dari kejauhan menuju ke tempat ini. Itu yang laki-laki itu posisinya di depan, yang sementara yang perempuan itu berada di belakang mengikuti. Ya, dari perjalanan menuju ke arah ini itu yang perempuan melihat yang laki-laki itu semakin nggak kelihatan, jalannya kok semakin cepat nggak kelihatan. Maksudnya Demikian mereka berjalan beriringan gitu, Pak. berikan Depan depan belakang. Oh, baik. Iya. Terus kemudian yang laki-laki juga sama, begitu sampai di pohon beringin melihat yang di belakang istrinya kok tidak ada. Oh, baik. Ya. Terus dari kejadian itu memang ini kan ada dua umbul, Mas. Yang satu yang di sebelah sana itu ada umbul lanang, kalau yang di sini ada umbul wedoknya. Oh, Nah, Jadi yang di sana cowok, yang di sini cewek. ya, dari kejadian itu kan terus berkembang di masyarakat, ada ini kok anak saya hilang, pada mencari. Nah, dari kejadian itu, lah kemarin kan yang baru menikah itu loh, Pak. Lah kenapa? Ya enggak tahu, kemarin sebelumnya sudah kita larang karena di ya adat kita lah sama. Itu dalam 40 hari sebenarnya kita pingit, enggak boleh keluar. Kalau bahasa kita kan khawatir kena sawan gitu kan. Dalam 40 hari sebenarnya sudah kita wanti-wanti jangan keluar, apalagi menuju lokasi di tempat ini.
Nah, saya sebenarnya yo lihat Pak, ada saksi mata kemarin tadi keduanya itu jalan depan belakang menuju arah situ, tapi kok nah iya makanya sampai malam ini kok enggak pulang. Ya ditelusuri ternyata memang bilang dua-duanya, dan sampai cerita itu kan memang enggak ditemukan sampai sekarang. Sampai sekarang. Bukan sampai sekarang. Iya. Kemudian gini Pak, itu awal mula terjadinya umbul ini semenjak hilang. Jadi kedua pengantin baru ya berarti ya, Ya. pengantin baru itu hilang, umbul ini muncul, atau mereka memang datang ke area umbul yang sudah ada? Area umbul yang sudah ada. Oh, jadi mata airnya sudah ada dulu, Iya. tapi mungkin belum ada namanya Belum mungkin ada ya? namanya. Oh, Terus kemudian dari tokoh masyarakat yang saat itu menamakan tempat ini dengan nama Umbul Temanten. Temanten. Oh, berdasarkan cerita itu. Jadi Cerita itu. ya sobat kawan unik Indonesia. Nah, itu bro ceritanya. Jadi awal mula namanya itu ada sebuah legenda bro. Ya, ceritanya. Tapi apakah itu nyata atau cuman fiktif dari cerita mulut ke mulut? Ini kan legenda atau cerita rakyat yang berkembang itu kan sudah zaman sudah lama sekali ya. Jadi Begitu. untuk Memastikannya. memastikan itu terus terang kita juga, saya hanya menerima bahwa sekarang itu namanya Umbul Temanten, ceritanya seperti ini gitu. Oke. Ketok tular ya. Ketok jadi tular. cerita Ketok turun Cerita temurun. turun-turun. Oh begitu. Iya. Oke. Kemudian ada lagi yang menarik tuh Iya. Pak Wawan ya. Saya mendengar juga ada istilah tentang siput ya, siput atau Itu apa, sumpil? namanya Sumpil Buntung. Sumpil buntung. Itu gimana Pak? Itu unik juga tuh Pak. Itu gini, bahwa Sumpil Buntung itu memang itu real, bisa dilihat sampai hari ini. Ya, gini ya. Sampai hari ini, bahkan kecil pun baru lahir itu pun juga buntung. Betul. Itu hanya terjadi hanya di sekitar umbul ini. Itu dulu ceritanya bahwa kawasan ini itu memang tempat pemandian para putri keraton Oh, baik. Iya. Keraton dari dari Kasunanan Kasunanan Surakarta. Surakarta. Nah, itu biasanya kan mandi-mandi, terus kemudian dari satu putrinya itu jalan-jalan di sekitar umbul ini, kakinya nginjak sumpil tersebut. Oh, Dari sumpil itu terus akhirnya kan rajanya marah. Nah ini kok melukai Oh, kaki, terluka. Jadi kan menginjak. berdarah. oh berdarah Ya. karena menginjak itu. Iya. Si sumpil Iya. itu adalah siput. Ya kalau di sini nanti bisa dibuktikan di Oh iya. wujud nyatanya Oke. bahwa semua yang hanya di sekitar ini aja, tapi begitu sudah keluar dari area ini semuanya ya lanjut. Lanjut lagi. Iya. Emang tadi saya sempat ambil deh Pak ya. Memang Iya. betul, jadi kayak Kayak terpangkas. terpangkas. Tapi terpangkasnya dengan terpangkas sengaja, bukan terpangkas alami. Jadi memang Iya. kayak patahan, tapi itu semua ya. Iya Terus- semua. Karena memang itu disabdakan oleh rajanya, itu tadi karena kemarahan raja melukai kaki putrinya itu, akhirnya udah semua yang sumpil yang ada di sini semua buntung, jangan sampai nanti melukai lagi. Oh, oke. Itu luar biasa, itu cukup unik ya, dan tentunya susah dijelaskan dengan Iya, dengan dengan- ilmiah ya gimana gitu. Bisa hanya terjadi di lingkungan ini sedangkan di luar. Iya, Ya, memang tadi teman-teman saya sempat ambil ya, nanti kita coba tampilkan ya. tampilkan. Iya, saya ambil di luar area dan yang ada di dalam area ternyata memang berbeda untuk jenis siput yang sama atau sumpil yang sama. Yang satunya buntung ya, yang satunya enggak. Itu luar biasa ternyata. Itu jadi kita bisa katakan itu mungkin ceritanya nyata itu ya Pak ya? Itu bukan sekedar legenda seperti yang Tapi ya, foto kenyataan namanya. sampai hari ini bisa dibuktikan memang ada seperti itu kan. Ya walaupun itu ceritanya juga dari mulut ke mulut, kenyataan bisa dibuktikan sampai sekarang. Iya. Baik yang kecil, besar, sedang itu sama. Baik. Nah, selain legenda, kemudian kisah-kisah yang seperti tadi ya, sumpil gitu, apalagi Pak yang menarik dari Umbul Temanten ini? Kalau Umbul Temanten ini sebenarnya kita, walaupun orang bilang bahwa Umbul Temanten ini umbul peteng. Kenapa disebut peteng? Iya. Karena memang semua beringin di sini itu semuanya nyambung. Jadi ranting-ranting daun itu nyambung. Jadi membuat di sini walaupun gelap ya, gelap tapi membuat suasana di sini tuh tetap sejuk, airnya juga semakin dingin karena memang
pantulan dari sinar matahari tidak langsung ke air. Nah, ini uniknya di sini tuh, apalagi mungkin terapi juga bagus ketika pagi hari, ini juga sangat menyehatkan. Dan airnya termasuk di sini airnya sangat luar biasa. Kalau di kita dikatakan adalah air sebening kaca. Itu bro, jadi kaca. namanya legenda itu kadang ada yang nggak bisa dibuktikan, tapi ada yang bisa dibuktikan bro. Contohnya di tempat ini tentang tadi sumpil bro. Oke, kembali lagi ke sumpil itu, sumpil. Apakah itu? Oke, mungkin secara saintifik kita nggak bisa ngebuktiin itu, tapi mungkin kita bisa besok mencari itu apakah benar bisa seperti itu. Karena tadi sempat kita juga nyari kan, kita nyari itu, dan ternyata bisa seperti itu. Itu bisa dijelaskan secara saintifik nggak kira-kira seperti itu? Ya, kita enggak. tapi tadi memang kita melihat itu terjadi seperti itu ya. Iya, betul. Makanya tidak semua hal yang terlihat itu bisa dijelaskan dengan logika bro. Itu Oke. menariknya, makanya jangan terlalu skeptis jadi orang bro. Iya kan, susah. Dan saya yakin nggak semua yang ada di sini atau panitia dan pengelola tempat ini rajin motongin sumpil bro. Ya, nggak Banyak mungkin. banget bro. Tidak mungkin. Iya, oke. Gitu. Nah, Oke. itu menarik Pak ya. Ya, Kalau ya. kita bicara bahwa tempat ini dulunya seperti itu dengan legenda yang ada, kemudian juga pernah jadi tempat pemandian para putri keraton ya. Keraton, ya. Itu masih dilanjutkan nggak sampai sekarang? Putri keraton, kan keraton masih ada sampai sekarang. Putrinya juga masih ada loh. Masih. Cuman kita enggak tahu dia Putri Keraton pas kebetulan kesini apa enggak, kita enggak tahu. Iya, Memang iya. ada beberapa hari tertentu ada orang malam mungkin datang sini, tapi yang itu monggo silakan saja. Oh gitu. Jadi Enggak pasti. maksudnya tidak dengan kondisi khusus bahwa Iya. kita ketahui bahwa dari keraton datang ke sini gitu. Apakah tapi boleh kalau malam kita berkunjung ke sini? Nah, Boleh. ini malam bro, kita juga datang. ke sini. Oke. Maksudnya untuk nyebur ke air di sini di umbul itu? Oh, boleh. Nah, Kalau untuk tempat seperti ini ya. sorry, kalau putri itu apakah bisa diidentifikasi di sini untuk putri keraton itu? Dikenalin gitu. Oh, bahwa beliau adalah putri keraton. Kita udah enggak kenal lagi. Oh, udah kenal. Kenal, bro. Nah, di tempat seperti ini kan Pak banyak tempat-tempat pada punya pantangan gitu. Kalau di sini ada nggak Pak? Pantangan, Nggak larangan, Nggak. nggak ada ya. Pamali-pamali gitu. Enggak. Jadi lebih bebas dan sangat apa ya? Sangat terbuka dengan para wisatawan ya. Betul. Bahkan pengelola yang sekarang kan kita juga berusaha bagaimana untuk mendatangkan para pengunjung agar bisa mereka itu tidak hanya sekali datang, tapi ya terbukti orang yang datang sekali ke sini itu mereka merasa nyaman, merasa bahwa ini itu memang alami, kita pertahankan alaminya juga. Kemudian ini memang bisa dibilang unik karena memang kita pertahankan keasliannya pematuran. Betul ya, luar biasa ya, sobat kawan unik Indonesia. Kita dapat lagi satu bukti bahwa Indonesia itu kaya. Kita kaya dengan budaya, kita kaya dengan legenda, dengan cerita-cerita rakyat. Ya, itu adalah salah satu kekayaan yang mungkin ya tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Makanya kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Nah, Pak Wawan sebagai penutup ya, Ya, apa pesan-pesan mungkin Pak Wawan yang bisa sampaikan kepada para pemirsa nih, sobat kawan unik Indonesia, tentang bagaimana bisa menjaga kelestarian dari budaya, kemudian peninggalan-peninggalan leluhur kita, termasuk tempat-tempat wisata yang alami asri seperti ini. Menurut Pak, silakan. untuk pesan kami bahwa cerita atau legenda yang berkembang di masyarakat khususnya di Indonesia itu kan banyak sekali, setiap tempat mungkin ada cerita itu, dan sebenarnya itu juga memang peninggalan, bagian dari peninggalan para leluhur. Apalagi khususnya yang di Umbul Manten, kita berusaha mempertahankan apa keaslian dari umbul ini, walaupun ada pengembangan ke arah kanan kiri,
itu juga kita tetap mempertahankan keasliannya dari umbul ini. Kita tidak akan mengembangkan sesuatu yang ke arah modernisasi. Jadi penambahan wahana, penambahan fasilitas itu pun juga kita tetap mempertahankan untuk bisa menyatu dengan alam. Jadi tetap kita berusaha eksis untuk mempertahankan alam Indonesia. Luar biasa. Itu poinnya. Jadi para pemirsa semua ya, sobat kawan unik Indonesia, jangan ragu, jangan takut. Kalau Anda lewat kota Klaten, pastiin Anda mampir ke sini. Umbul Temanten di Desa Sidowaya, Kecamatan Polanharjo. Baik, terima kasih Pak Wawan atas waktunya. Sama-sama. Kita ketemu Mas lagi. Doni, ya. Terima kasih Ya, Pak Wawan. Ya. Oke. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Habis kita ngobrol sama Pak Wawan tadi, keren kan? Lumayan sedikit, dikit banget segini, dikit banget. Bro, legenda nggak selalu bisa dibuktikan, tapi di sini ada cerita atau legenda yang bisa kita lihat langsung loh. Sumpil buntung. Oke, sumpil buntung. Tadi kita emang udah lihat. Emang udah lihat sih. Nanti kita ambil ya beberapa yang di luar sama yang di dalam. Nanti kan Barus bisa banget dicek. nih. Oh jam iyalah. segini. Iyalah, bro. Kita udah sampai sini, masa mau nunggu besok pagi mau camping di sini enggak kan? Pembuktian Oke. ya, pembuktian ya. Oke, Kita nanti keliling. Kita keliling, jalan-jalan tempat ini, kita explore. Gimana? Berdua? Oke. Cus. Oke, yuk. Ini yuk banget, bro. Ono murut elektromagnetik ngono lho. Itu tinggal sak kabehane lho, Bro. Nah, iki tiba piro? Jengor, Bro. Ya kan iki kerja, kudune ra ngateni. Kayak sompile cukup untung ora iki. Nah, isi Pijak. Aku nyebur iki. enggak sing kene sik buntung ya, sing mau sing ngaku njuk ora buntung nang kono. Bulane apik iki. Bro, cukup bro. Ini kan akeh tuh, kilo-kilo. Mana ada sumpil. Iki lho, akeh banget lho. Kita menemukan sebuah sumpil lancip dong. Ini sumpilnya lancip ini. Dan iya dong lancip.
lancip dong, nggak buntung dong. Ternyata kita ada di luar pagar. Sumpilnya lancip. Kan fokus ya dong, ini untuk gambarnya gue deh. Tanganmu udah padang banget. Yuk, engkau pembuktiannya nih kalau berarti. Go away, go. Itu spesies itu dicemplungin nggon kolam sing buntung. Engko dhek dadi buntung apa sing buntung dadi lancip. Kok iso ya? Aneh orang menurutku. Sik. Mau penampakan nembe. Mungkin ning ngarep kono. Kowe detektor ngono, Bro. Ini. Kaget aku. Saiki ngaget ya ceet. Wah. Ojo ngono kowe. Ojo ngono kowe. Lah iya kowe makane kok detektor urip ki. Asli. Tak printing aku. Dhewe iki pencari kok malah. Iki aku tak printing sumpah. Lah podo. Lah kowe apa melayu? Kowe kan Aku kene iya. tapi kan kowe cair aku cur. Emang tapi kita akone aku kaget. Sumpah. Ya wae, Mas. Tapi ra ono lonjakan lho. Ora ono. Ki, delok ki. Delok ki. Iki piye carane ngesutan? Delok ki aku mak printing asli. Asli. Nah iki aku ora. Kowe baru wah kayak. Oke, ubah dhewe bro, ora? Ubah dhewe. Ayo direkam dulu. Kau tuh? Santai loh. Gini baik. Geti le. Ono lonjakan dah? Kan. Ketoknya sinar lampunya kita mengganggu deh. Kok tadi Get coy, jump scare. Dono apa? Oke. Kameranya kan. Enggak, kita main balik. Entek ini. Iya, benar.
Alhamdulillah. Capek bro. Seru nih perjalanan kita malam-malam. Ya nggak? Enggak. Nonsense. Setelah aku cerita sama kamu tentang area Umbul Kemanten, ya kan, kemarin akhirnya kita eksplorasi malam-malam. Gimana perasaanmu bro? Capek doang. Capek doang? Gitu doang. Bro, itu tempat keren banget tuh. Keren. Kalau kita di situ main liburan siang-siang nyebur seger. Malam ngapain? Aduh. Tapi asik loh. Ini nanti juga buat temen-temen pemirsa kita, Umbul Temanten asik banget untuk kita kunjungi siang hari, betul nggak? Bersama keluarga, airnya asik banget ya bro. Setuju sih. Kalau siang makanannya enak-enak ya bro. pas panas di situ adem, seger, airnya bisa diminum. Kalau kita bawa itu Marimas, aduh, kan dia Marimas masuk sponsor gitu. Oke, fine, seger. Kalau siang, malam, aduh, Nah, kurang kerjaan banget. kalau ngajakin ke situ. siang itu kita bicara tentang bagaimana indahnya alam, menikmati makanan dan suasananya sama keluarga, setuju bro. Cuma karena tempat itu ada legendanya, makanya saya ngajakinnya malam bro. Ya kan? Dan terbukti bro, namanya legenda, memang tidak semua legenda bisa kita buktikan secara langsung. Tapi setidaknya bro, ya, legenda itu ada yang kita bisa buktikan. Salah satunya adalah yang ada di Umbul Temanten, yaitu soal sumpil buntung. Ini saya sampai bawa. Sumpil buntung. Menarik kan? Sumpil buntung. Iya sih. Paling cuman satu hal itu doang, sumpil buntung itu doang yang bikin ya little curious lah. Ya, ini kita bawa nih. Nih kan kita buktiin nih. Ini yang kita ambil di area. Kamu sendiri tadi yang ngambil juga kan? Iya juga sih. Ya, ini ada lagi. Kenapa dia bisa buntung ya, Ya, otomatis teman-teman bisa buntung lihat ya, ujungnya buntung, dan ini kita nggak kurang kerjaan dengan mata-matain ini sebelum kesini. Berarti dia kenapa sih sumpil itu? Dia dikutuk ya? Dikutuk bro. Nah ini yang cuma beberapa puluh meter dari area, setidaknya sudah di luar pagar Umbul Temanten nih. Ini yang dari luar ya? Iya, tajam dong. Tajam, lancip gitu. Menarik kan bro? Itulah bukti bahwa teman-teman ya, orang zaman dulu punya tingkat spiritualitas. Enggak, dari ulang lagi. Dia berarti karena menyakiti Putri Keraton. Jadi Putri Keraton, Putri Raja yang sedang mandi di sana tidak sengaja menginjak salah satu dari sumpil itu yang ujungnya tajam, akhirnya kakinya berdarah. Sang Raja Pakubuwono, cuma saya lupa informasinya, kita juga tidak dapat secara detail ya Pakubuwono yang keberapa. Nanti mungkin teman-teman yang tahu boleh drop di komen itu kejadian pada Pakubuwono keberapa ya. Duko ya atau marah gitu kan, kemudian mengutuk bahwa sumpil yang ada di area Umbul Temanten yang pada saat itu memang tempat mandinya Putri Raja gitu, untuk buntung semua bagian ujung lancip belakangnya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sabda raja atau orang yang punya kedudukan penting sebagai pimpinan ya pada masa itu bukan sekedar kemampuan lahiriah dan manajemen tentang kepemimpinan saja bro, melainkan juga tingkat kesadaran spiritualitasnya yang tinggi. Sehingga apa yang jadi dengan kata lain si raja itu sakti. Bisa dibilang seperti itu. Jadi setidaknya apa yang beliau ucapkan memang bisa terbukti kejadian nyata dan panjang sampai hari ini masih ada. Tapi jadi satu cerita yang unik gitu kan. Ini adalah salah satu keragaman yang ada di bangsa ini, kekayaan bangsa ini bro. Ini harus kita lestarikan. Coba berapa banyak di antara teman-teman yang sudah tahu legenda ini? Ya, bagi yang sudah tahu drop di komen. Bagi yang baru tahu ya, selamat Anda mendapatkan informasi baru. Gitu bro. Sip. Oke. Paling cuman kita dapat satu informasi ini doang. Kita nggak dapat apa-apa dari tempat itu. Bro. Mana? Nggak. Katanya bakal ada itu. Kutukan apa? Ada hantu, ada makhluk astral, ada sobat unik. Ya. Apalah itu. Mana nggak ada. Kita nggak nemu, kita nggak lihat. Katanya bakal, nanti di sana banyak, bisa kita buktikan, kita ngelihat. Nonsense. Ya, memang untuk teman-teman ya sekalian sekedar informasi bahwa sehubungan dengan makhluk astral atau kawan unik tidak selalu kita bisa melihatnya ya.
karena memang kita punya dimensi yang berbeda gitu. Jadi untuk bisa melihat mereka kita butuh energi yang besar untuk bisa tuning ke area mereka. Begitu juga mereka untuk bisa masuk ke alam kita juga butuh energi yang besar. Tapi bukan berarti tidak bisa bro, hanya saja sulit. Kita berharap suatu saat kita akan beruntung bisa mendapatkan gambar atau melihat langsung para kawan-kawan unik. Setidaknya Itu harus apa? Dilatih atau gimana? Dilatih bisa, banyak juga yang dengan keberuntungan mungkin gitu ya. Kan itu tadi, untuk melihat kita butuh yang besar. Itu tuh apa ya? Kita butuh energi, butuh kesempatan, atau mungkin sedikit keberuntungan untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Tapi pastinya Pulau Jawa ini luas bro, banyak tempat yang masih bisa kita kunjungi, kita eksplorasi lagi nanti lain waktu. Itu bro. Masih penasaran? Bawa sini, mana tempat yang serem, yang katanya keren, bisa ngelihat hal-hal yang itu. Kasih sini. Masih banyak. Tenang. Sobat kawan unik Indonesia yang tahu kira-kira kita harus kunjungi tempat mana lagi setelah ini, boleh drop di kolom komentar ya. Sebanyak-banyaknya kasih kita referensi, nanti buat yang beruntung kita akan datang ke tempat yang Anda rekomendasikan. Tapi pastinya setelah ini juga kita ada beberapa tempat bro dari list saya yang akan kita kunjungi untuk kita eksplorasi. Jadi stay tune bro, saya akan terus ajak kamu untuk eksplorasi banyak tempat setelah ini. Kasih. Oke, siap ya? Terus siap. Nah, buat teman-teman juga yang lain, ada yang mau ikut kami eksplorasi? Ya, silakan drop di kolom komentar. Bagi yang tertarik untuk ikut, nanti kita akan analisa berapa banyak kira-kira dari teman-teman yang mungkin minat untuk ikut acara kita. Eksplorasi tempat-tempat yang spesial ya. Kita katakan spesial karena bisa jadi di situ kita beruntung untuk bertemu, berinteraksi, melihat para kawan unik. Nah, untuk diskusi kita selesai sampai di sini, dan juga jangan lupa tonton untuk podcast atau channel kita terus ya, follow. Nanti setelah ini kita akan ada pembahasan ya khususnya tentang ya ini tosan aji atau benda-benda pusaka. Nanti kita akan coba kulik, kita akan bahas bagaimana pandangan benda pusaka yang ada di tanah Jawa khususnya. Ya mungkin lebih luas, ada keris, ada tombak dan lain-lain gitu bro. Untuk malam ini, Apalagi ini dah. oh ini keren bro. Tunggu bro, nanti kita akan buat diskusinya juga kok bro. Nah malam hari ini kita sudah sangat lelah bro, habis eksplorasi, saatnya kita istirahat, mandi-mandi, dan kita tidur. Besok kita akan jalan-jalan lagi. Oke, buat teman-teman stay tune ya, kita ikuti terus channel kami. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.